Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu bekal menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan mempersiapkan dirinya punya bekal untuk menghadapi akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Rasulullah SAW pernah juga dimintai nasihat oleh para sahabat, dan juga pertama kali yang beliau ucapkan adalah usikum bittaqwallah. Aku berwasiat pada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Al-Hadis Rawahu Tabrani. Jadi dimanapun kita berada, para pemirsa, supaya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kira-kira apa yang dinamakan takwa itu? Suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa?" Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi beliau memberikan satu ilustrasi. Pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Orang itu lantas menjawab, apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkai duri-duri itu, atau aku mundur. Abu Hurairah sempat berkata, ya, itulah yang dinamakan takwa. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut sahabat Abu Hurairah bahwa takwa adalah menjaga kaki kita supaya jangan sampai terperosok ke tempat yang penuh dengan duri dan dosa, memelihara dan menjaga diri kita jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya adalah memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-ayah ila ayatil khamsah. Itulah Al-Quran yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada barang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezekinya, dan juga mereka yang beriman pada kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad. Mereka juga beriman kepada hari akhirat. Itulah mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yaitu di surga.
Pemirsa yang dirahmati Allah, maka bekal terbaik untuk menuju akhirat adalah selain bertakwa juga harus istiqomah menjadi orang iman itu sendiri dan selalu senang beramal solih, mengerjakan segala kebajikan. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 24, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Duhai Tuhanku, duhai penyesalanku. Alangkah baiknya kiranya dulu waktu aku di dunia aku mengerjakan amal solih untuk hidup ini. Inilah pemirsa, penyesalan yang tidak ada gunanya. Di akhirat kok baru menyesal. Sungguh terlambat. Sekian penyampaian dari saya, semoga kita selalu bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.